Oke. Ini bukan lautan, ah. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dita Imana, kelas 8C absen 35. Perkenalkan nama saya Asna Putra Hulaini, kelas 8C absen 8. Perkenalkan nama saya Wisani Nurjaka, kelas 8C absen 15. Perkenalkan nama saya Fadli Fadil absen 21 kelas 8C. Perkenalkan saya Raisa Rahman Saroni, kelas 8C absen 2. Perkenalkan nama saya Ahmad Faridya Tua absen 2. Kalian pernah dengar gak sih kata imperialisme? Imperialisme sendiri adalah sistem politik untuk menguasai dunia bagi kepentingan negara. Penaklukan dengan melakukan penjajahan sekaligus menanamkan pengaruh dalam segala aspek kehidupan di wilayah penjajahannya. Tujuan imperialisme. Tujuan utama dari imperialisme adalah ingin mengambil keuntungan ekonomi dari wilayah yang mereka kuasai, terutama jika sumber daya ekonomi negara tersebut lemah. Apa saja sih jenis-jenis imperialisme? Yang pertama, ada imperialisme kuno. Imperialisme kuno adalah imperialisme yang berlangsung pada zaman kuno sampai revolusi industri. Imperialisme ini menekankan perluasan wilayah suatu negara melalui penaklukan negara-negara lain. Yang kedua, ada imperialisme modern. Imperialisme modern adalah imperialisme yang berlangsung setelah revolusi industri pada abad ke-19 sampai akhir Perang Dunia Kedua. Lalu, tujuan imperialisme modern untuk apa sih? Jadi, tujuan imperialisme modern adalah untuk penguasaan bahan baku industri dan perluasan wilayah pasar untuk memasarkan hasil industri. Artinya, imperialisme ini lebih karena motif ekonomi. Lalu, yang ketiga, ada imperialisme ultramodern. Imperialisme ultramodern adalah imperialisme yang berlangsung setelah Perang Dunia Kedua sampai sekarang. Imperialisme ini menekankan penguasaan mental, ideologi, dan psikologi suatu negara kepada negara lain. Penyebab suatu negara menjadi imperialisme adalah 1. Keinginan untuk menjadi bangsa yang jaya dan terbesar di seluruh dunia. 2. Keinginan untuk mendapatkan kekayaan dari suatu negara. 3. Ingin ikut dalam perdagangan dunia. 4. Ingin ikut menguasai perdagangan. 5. Keinginan untuk menjamin suburnya industri. Dampak imperialisme terhadap negara jajahan. 1. Bidang politik. A. Terciptanya tanah-tanah jajahan. B. Adanya politik pemerasan. C. Terjadinya perang kolonial. D. Timbulnya politik dunia. E. Timbulnya nasionalisme. Yang kedua, akibat ekonomis. A. Negara imperialisme mendapat melimpah kekayaan, sementara negara jajahan akan mendapat kemiskinan. B. Industri negara imperialisme menjadi besar dan perniagaan bangsa jajahan menghilang. C. Perdagangan dunia meluas. D. Adanya lalu lintas dunia. Dampak imperialisme terhadap negara jajahan. A. Akibat sosial. A. Negara imperialisme hidup dengan kemewahan, sedangkan negara jajahan hidup dengan kemiskinan. B. Negara imperialis maju, sedangkan negara jajahan mengalami kemunduran. C. Segala hak dimiliki negara imperialis, sedangkan negara yang dijajah tidak memiliki hak apapun. Xanh du cờ láp, xanh du Tết chờ. Xanh du cờ láp, thanh du Tết chờ. Thanh for listening, thanh for listening. Cờ láp I love you, cờ láp I love you.